deviasi standar maupun variansi untuk data tidak terkelompok. Ini saya coba berusaha menulis lebih rapi, tapi begini ya adanya adik-adik. Nah, bagaimana kita menghitung ya data tidak terkelompok ya, standar deviasi atau deviasi standar dan variansi. Oke, saya ambil contoh data saya yang dua minggu lalu ya. Jadi saya punya data di sini ya, yaitu 2, 3, 1, 1, 4, 2, 5, 1, 2, 3. Nah, data ini sudah dihitung ya, min, median, modusnya ya. Nah, sekarang ditanyakan berapa atau hitung standar deviasinya, berarti sigma X. Nah, ini adalah tidak ada keterangan. Seperti yang saya bilang, kalau tidak ada keterangan, default dia pasti populasi. Nah, yang kedua adalah variansinya. Berarti variansi tadi apa? Kuadrat dari deviasi standar ya, atau standar deviasi. Maka di sini adalah kuadratkan. Nah, yang ini adalah simpangan baku ya, atau deviasi standar, standar deviasi. Di sini simpangan baku nama lainnya ya, sama, nggak usah bingung dek. Atau standar deviasi ya. Nah, yang ini adalah variansinya. Oke, sekarang kita jawab dulu satu-satu ya. Kita jawab dulu yang pertama, yaitu menghitung simpangan baku atau standar deviasi sigma X. Tulis dulu rumusnya di sini. Sigma X sama dengan akar sigma XI dikuadratkan data dari 1 ke N ya. Kemudian dibagi dengan N dikurang dengan mu X kuadrat. Nah, ini hati-hati ya dek, baik N besar maupun mu-nya itu dia adalah di dalam akar kuadrat. Jadi masuk dia ke dalam akar ini, baik N maupun mu-nya. Nah, sekarang kemarin sudah kita urutkan datanya ya. Jadi di sini berarti ada N-nya 10. Kemudian diurutkan dulu datanya. Ini sudah kemarin ini nyambung pertanyaannya ya. 1, 1, 2, 2, 2. Kemudian di sini ada 3. Kemudian 3, 4, 5. Nah, ini setelah kita urutkan sudah ya. Sekarang baru kita hitung. Di sini apa yang dibutuhkan? Oke, berdasarkan informasi sebelumnya diketahui bahwa diperoleh sudah mu X-nya itu adalah 2,4. Ini bisa dicek di video saya sebelumnya ya. Menghitung min, median, modus untuk data tidak terkelompok. Nah, sekarang di sini baru kita hitung XI kuadrat. Nah, di sini XI kuadrat berarti data ini kita kuadratkan dulu masing-masing. Jadi di sini X1 kuadrat ya, ini X2 kuadrat sampai ke X10 dikuadratkan. Berarti bagaimana di sini? Berarti langsung saya jumlahkan aja ya. Sigma XI kuadrat data dari 1 ke N. Berarti ini tadi berapa? Ini dikuadratkan ya, 1 kuadrat, 1 kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat ya, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. Berarti karena sigma dijumlahkan 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat lalu tambah 2 kuadrat
tambah 2 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, tambah 3 kuadrat, tambah 4 kuadrat, tambah 5 kuadrat. Sudah? Dijumlahkan semuanya. Ternyata di sini saya peroleh, setelah saya jumlahkan ini semuanya ya, dapatnya adalah 74. Ya, tolong dicek lagi apakah benar perhitungan saya ini ya, Dek, 74 hasilnya. Nah, sudah dapat yang ini, sigma, ini dikurungi saja bagusnya ya. Jadi kita kerjakan dulu yang ini ya. Nah, lalu kita masukkan ke dalam rumusan, berarti sigma X sama dengan akar, ini dapat tadi pembilangnya adalah 74 dari hasil ini ya. 74, N-nya 10. Kita punya data mu mu X-nya adalah 2,4. Berarti di sini karena dia di sini kuadrat, maka 2,4 kuadrat. Sudah dapat kita peroleh sigma X. Nah, baru kita proses. Kalau seperti ini wajib ya, Dek ya. Kita kerjakan dulu yang pembagian, karena pembagian perkalian itu dia akan unggul atau dikerjakan terlebih dahulu apabila ketemu dengan pengurangan atau penjumlahan. Jadi 74 bagi 10 itu adalah 7,4. Selanjutnya 2,4 kuadrat itu adalah, setelah saya proses pakai kalkulator ya, 5,76. Sudah kita peroleh sigmanya adalah 7,4 dikurang 5,76 adalah 1,64. Nah, ini kalau nggak diproses nggak apa-apa, ini sudah saya benarkan ya. Jadi peroleh simpangan baku atau standar deviasi itu adalah akar 1,64. Jadi memang harus step by step mengerjakannya ya. Pertanyaan A sudah kejawab. Sekarang pertanyaan B ya, menghitung variansi ya, atau variansi nggak masalah ya, itu hanya istilah saja, Dek. Variansi itu berdasarkan definisinya adalah kuadrat dari simpangan baku atau standar deviasi, berarti kita kuadratkan. Nah, kalau sudah seperti itu berarti bisa langsung di sini. Ini sudah ada kan? Berarti ini hasilnya kita masukin ke sini. Nah, di matematika kalau akar kuadrat dikuadratkan maka habis akarnya, sehingga dapat variansinya adalah 1,64. Nah, ini jawabannya. Sedangkan simpangan bakunya adalah akar ya. Variansinya kita kuadratkan, hasilnya 1,64. Ya, jadi saran Ibu sampai di sini aja, dibikin akar aja, Dek. Jadi nanti pada saat variansinya nggak bingung, tinggal dihabiskan akarnya ya, karena ketemu kuadrat. Seperti itu. Ya, untuk yang populasi. Semoga paham ya. Jadi memang di statistika ini banyak rumus-rumusan ya. Pusing dengan simbol-simbol, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan seksama, perhitungannya memang tidak ribet ya, tidak terlalu menguras pikiran ya. Kita tidak perlu menguras lebih dalam, hanya di sini memang bermain angka. Jadi memang harus teliti. Ya. Kunci statistik ini teliti, Dek ya. Sudah? Nah, kalau sudah, kita coba sekarang yang sampel. Nah, jadi gini, kita sepakati dulu bersama ya sebenarnya. Yang pertanyaan kuis kemarin ya, itu memang Ibu menyambung dari pertanyaan pertama. Jadi memang saya minta sampel itu adalah sampel data yang sudah diurutkan dari populasinya. Ya, bukan dari data yang awal, tapi setelah diurutkan. Memang kemarin pertanyaan kuis saya itu memang masih ambigu ya, makanya yang menjawab itu masih saya benarkan gitu. Yang penting sudah benar perhitungan, konsepnya mengerti. Jadi sampel di sini adalah sampel yang dari populasi yang sudah diurutkan. Nah, ini kita sepakati dulu.
Boleh nggak Bu kalau populasi sampel yang dari yang belum diurutkan? Boleh, sebenarnya boleh seperti itu. Cuma waktu itu kuis itu yang pertama, Ibu maksudnya adalah sampel itu dari populasi yang sudah diurutkan. Cuma saya memang tidak di pertanyaan soal Ibu nggak secara eksplisit menyatakan, tapi di contoh soal video saya sudah ada. Jadi kalau yang sudah menonton secara detail gitu ya, sudah nyambung, udah paham maksud pertanyaan saya gitu. Oke, sekarang kita coba yang sampel. Tadi data sudah diurutkan ya, kita ambil sampel 5 data pertama. Nah, ini juga kunci. Kalau ada 5 data pertama, berarti diambil dari awal. Ya, dari data ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Nah, yang tadi setelah diurutkan kita muncul data 1, 1, 2, 2. Ya, dari data populasi yang sudah diurutkan sebelumnya. Nah, di sini sama yang ditanyakan ya, atau hitung yang pertama itu adalah karena sampel ya, SX ya, berapa standar deviasi atau simpangan baku dari sampel ini. Yang B nya adalah berapa variansinya. Sudah? Nah, sekarang kita jawab. Kita tulis dulu rumusnya. Ya, berarti di sini saya buat akarnya lebih panjang ya, biar masuk semua. N sigma XI dikuadratkan dikurang sigma XI hasilnya dikuadratkan dibagi dengan N-1. Nah, seperti ini rumusannya. Jadi memang kita jadi ya, patuhi saja deh ya. Memang di matematika itu memang ribetnya seperti itu ya. Banyak sekali aturan kaidahnya, padahal sama aja gitu sebenarnya ya. Kenapa digunakan n yang berbeda gitu. Nah, itu tadi saya bilang kita mengikuti kaidah aturan luhur ya, matematika seperti itu. Sudah ya. Nah, sekarang berarti di sini n-nya berapa? Ini ya, buat dulu di sini ya. N-nya berarti ada 5. Nah, sekarang kita coba proses dulu yang ini. Ya, saya pecah dulu aja ya. Kita hitung yang sigma XI kuadrat dulu. Dibongkar dulu keluar. Ya, sama kayak tadi, berarti dikeluarkan lalu dijumlahkan 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Berapa hasilnya? Ini 3 tambah 4 tambah 4. Berarti ada berapa ini? Ada 8 tambah 9. 8 tambah 3. Berarti 11 ya. Oke, ada 11. Ada 11 ya. Oke, di sini ada 11. Nah, sekarang sudah dapat masuk lagi di sini. Ya, apa yang kita butuhkan di sini? Ya, yang kita butuhkan adalah sigma XI dikuadratkan. Ya, berarti beda ya Dek ya. Nah, ini yang sigma XI. Berarti 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2. Ini kita jumlahkan berapa? Ya, 3 tambah 4 sama dengan 7. Yang ini ya. Nah, tapi hati-hati di sini dia mintanya dikuadratkan, maka yang ini juga harus dikuadratkan sama dengan 49. Sudah ya Dek ya? Nah, sekarang baru kita masukin ke rumus. Berarti standar deviasi untuk sampel. Ini ya, N, langsung saya masukkan angkanya. Ini kan N-nya 5 ya. Bayangkan data sampel ada 5, berarti 5
lihat di rumusan sini, dikalikan dengan 11 dikurang berapa? 49, ini kurung, dibagi dengan n-nya 5 kurang 1. Nah, ini ingat ya, ini semua dalam akar kuadrat ya, Dek. Nih, yang semua ikut dalam akar kuadrat. Nah, maka di sini bisa kita proses. Itu 5 kali 11 itu 55 dikurang 49 ya. Ini 5 kurang 1. Kita kalikan dulu yang dalam kurung, kita proses yang dalam kurung ya, berarti 4 kali 5 20. Oke, berarti berapa ini hasilnya? 55 kurang 49. Sini ya, boleh pakai kalkulator, Dek. 55 dikurang 49 dulu. 55 dikurang 49 6 ya. Ini 6, saya pindahkan aja ke sini ya biar nggak bingung. Nah, di sini Ibu pindahkan, terbatas. Berarti sama dengan ya. Di sini berarti standar deviasi sampel sama dengan akar 6 dibagi dengan 20. Nah, boleh dipecah, dikecilin ya, pakai kalkulator. 6 bagi 20 lalu diakarin. Namun seperti ini boleh ya, nggak masalah, saya benarkan ya. Sudah. Nah, yang menghitung simpangan baku atau deviasi standar sudah yang A. Sekarang yang B. Yang B itu nggak cukup papannya, saya clear aja kali ya. Saya clear. Tadi jawabannya akar 6 per 20 ya. Nah, di sini tadi Ibu tulis lagi ya. Standar deviasi atau simpangan baku adalah 6 per 20. Nah, selanjutnya yang B, menghitung variansi. Variansi adalah standar deviasi yang dikuadratkan. Sama kayak populasi, berarti 6 per 20. Ini saya kuadratkan. Berarti berapa jawabannya? 6 per 20 untuk variansi sampelnya. Nah, seperti ini benarkan ya. Mau dijadikan desimal boleh. Demikian menghitung variansi dan standar deviasi ya untuk data tidak terkelompok. Ya. Semoga bisa memahami ya. Jadi kalian nanti tahu cara kerja si SPSS itu ya, oh ternyata perhitungannya seperti ini ya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.